Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Zainal Arifin MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Islam dan Budaya Lokal. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai sekaten dalam perspektif Islam. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, saya Emilia Safitri NIM 026. Yang kedua ada Duyanti Puspitasari NIM 27. Yang ketiga ada Atik Fadilah NIM 01. Yang keempat ada Putri Dewi Fatimah NIM 02. Dan yang terakhir ada Selamat Farida NIM 03. Nah, di materi sekaten dalam perspektif Islam ini, kami akan membahas beberapa pokok materi. Yang pertama ada sejarah sekaten, yang kedua ada tujuan sekaten, yang ketiga ada prosesi upacara sekaten, yang keempat ada nilai-nilai yang terkandung dalam sekaten, dan yang terakhir ada sekaten dalam perspektif Islam. Nah, yang pertama ada sejarah sekaten. Asal-usul nama sekaten sendiri, yang pertama, sekaten berasal dari kata skati, diambil dari perangkat gamelan pusaka keraton yang dibunyikan dalam rangkaian upacara peringatan Maulid Nabi Muhammad. Yang kedua, skati berasal dari kata suka dan ati yang berarti senang hati. Ketiga, sekaten berasal dari kata sesek dan ati yang berarti sesak hati. Ada juga yang berpendapat bahwa kata sekaten berasal dari syahadatain yang artinya dua kalimat syahadat. Nah, sekaten merupakan salah satu upacara tradisional yang berkembang di dalam kehidupan masyarakat daerah istimewa Yogyakarta. Upacara sekaten adalah upacara tradisional yang diselenggarakan untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Upacara sekaten ini diselenggarakan secara periodik 1 tahun sekali, yaitu setiap tanggal 5 sampai 11 Rabiul Awal, atau dalam kalender Jawa itu disebut bulan Maulud. Upacara sekaten tersebut ditutup pada tanggal 12 Rabiul Awal dengan menyelenggarakan upacara Grebeg Maulud. Upacara sekaten ini merupakan suatu tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang kita. Pada mulanya, upacara tersebut diselenggarakan setiap tahun oleh raja-raja di tanah Hindu, berwujud selamatan atau sesaji untuk arwah para leluhur. Namun, dengan berkembangnya waktu, upacara sekaten kini dijadikan sebagai sarana untuk menyebarkan agama Islam melalui kegiatan kesenian yang berupa gamelan. Penyebar luasan agama Islam menggunakan media berupa kesenian gamelan dikarenakan masyarakat pada saat itu menggemari kesenian Jawa dengan gamelannya. Sehingga untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad tidak lagi dengan kesenian rebana, melainkan dengan kesenian gamelan. Penyebar luasan agama Islam menggunakan kesenian gamelan ini dimulai dari Kanjeng Sunan Kalijaga. Lalu Kanjeng Sunan Kalijaga kemudian membuat seperangkat gamelan yang diberi nama Kiai Sekati untuk memeriahkan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Tujuan dari sekaten adalah untuk sarana dakwah dalam menyebarkan agama Islam. Materi selanjutnya adalah prosesi upacara sekaten. Upacara sekaten dilaksanakan pada tanggal 6-12 Maulid. Prosesi upacaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Miyos Gangsa. Perayaan sekaten diawali dengan prosesi Miyos Gangsa pada tanggal 6 Maulid. Upacara ini berupa keluarnya gamelan sekati. Gamelan tersebut selanjutnya akan ditempatkan di pagungan Masjid Gede dan ditabuh selama 1 minggu. Sore pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, kedua perangkat gamelan ini diletakkan terlebih dahulu di bangsal Pancaniti, pelataran Kamandungan Lor. Pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, gamelan dibawa menuju 2 buah bangunan di kanan kiri masjid yang disebut dengan pagungan. Yang kedua adalah numplak wajik.
Upacara numplak wajik dilaksanakan di pelataran Kemagangan pada tanggal 10 Maulid pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Prosesi ini dilakukan dengan menempatkan wajik di tengah badan gunungan wadon. Numplak wajik adalah penanda dimulainya prosesi menyusun gunungan yang akan diarak dan dibawa saat garebeg nanti. Yang ketiga adalah Mbusanani Pusaka. Prosesi Mbusanani Pusaka dilaksanakan di Gedong Jene pada tanggal 12 Maulid pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Prosesi ini dilaksanakan oleh para pangeran Sentono yang dipimpin oleh mantu dalem. Dalam prosesi Mbusanani Pusaka ini, beberapa pusaka Keraton Yogyakarta dikeluarkan dari ruang penyimpanan untuk dirawat dan diganti busananya atau kain pelindung sebagai persiapan menjelang upacara garebeg mulut nanti. Yang keempat adalah betak. Prosesi betak dilaksanakan di Bangsal Sekar Kedaton, Komplek Keputren pada tanggal 12 Maulid petang. Prosesi ini dipimpin oleh Permaisuri Dalem. Selepas maghrib, Sri Sultan menyerahkan pusaka Kanjeng Nyai Merica dan Kanjeng Kiai Blawong kepada Permaisuri Dalem. Menggunakan pusaka yang berbentuk periuk atau kandil tersebut, Permaisuri Dalem bersama dengan putra dan sentana Dalem Putri akan menanak nasi sebanyak 7 kali. Nasi yang dimasak dalam upacara betak tersebut akan diserahkan kepada Sri Sultan pada pesowanan keesokan harinya. Selanjutnya yaitu prosesi upacara sekaten kundur gangsa sebagai tanda berakhirnya sekaten dengan gamelan Kanjeng Kiai Guntur Madu dan Kanjeng Kiai Nagawilaga dibawa pulang dari Pagungan Masjid Gede ke dalam keraton. Yang selanjutnya pesowanan garebeg. Prosesi pasowanan garebeg dilaksanakan di Kagungan Dalem Bangsal Kencana pada tanggal 13 Maulud pukul 9 WIB. Yang selanjutnya yaitu kundur Gunungan Bromo. Prosesi kundur Gunungan Bromo atau kutuk dilaksanakan di pelataran Gedung Purwaretna pada 13 Maulud pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Gunungan Bromo diarak bersama Gunungan Wadon, Gunungan Gepak, Gunungan Darat, Gunungan Pawuhan, dan Gunungan Lanang melewati alun-alun utara. Yang selanjutnya yaitu Bendol Songsong. Upacara Bendol Songsong merupakan pagelaran wayang yang dilaksanakan di Bangsal Pagelaran pada 13 Maulud pukul 8 WIB atau pukul 8 malam. Upacara ini dilaksanakan untuk menutup rangkaian garebeg Maulud. Nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi sekaten yaitu 1. Nilai agama. Sunan Kalijaga menggunakan gamelan untuk berdakwah. Hal ini karena masyarakat sangat gemar dengan gamelan, sehingga pada saat perayaan kelahiran Nabi Muhammad SAW diadakan penabuhan gamelan. 2. Nilai pendidikan. Tradisi sekaten bisa menjadi sarana pembelajaran bagi generasi muda mengetahui adat istiadat yang ada di Indonesia, khususnya Jawa. Di sekaten, generasi muda bisa mempelajari mengenai budaya, gamelan, serta nilai-nilai luhur dari pendahulu. 3. Nilai ekonomi. Seiring dengan perkembangan zaman, sekaten mulai dimanfaatkan dalam sektor perdagangan. Sekaten menjadi ladang masyarakat untuk berdagang. Para pengunjung yang datang untuk turut serta merayakan sekaten dapat membeli berbagai makanan, minuman, souvenir, atau barang lainnya. Sekaten mampu memberikan pemasukan yang cukup besar. 4. Nilai sosial. Sekaten memiliki beragam fungsi sosial bagi masyarakat. Salah satunya sebagai ajang interaksi sosial masyarakat. Sekaten dapat dirasakan semua kalangan tanpa memandang status sosial. Selanjutnya adalah sekaten dalam perspektif Islam.
Peringatan sekaten tidak lepas dari peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan sudah menjadi tradisi budaya Indonesia. Bahkan, pemerintah Indonesia sudah dinyatakan libur nasional. Peringatan Maulid Nabi pada waktu itu dimaksudkan untuk menggugah, menggairahkan, dan meningkatkan semangat hidup beragama, mengambil suri tauladan kehidupan dan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Sejak itulah, kegiatan memperingati Maulid Nabi mulai tumbuh dan berkembang, sehingga menjadi tradisi yang merata di kalangan umat Islam dengan variasi yang berbeda-beda sesuai dengan tradisi di lingkungan umat Islam setempat. Jadi, mengadakan upacara sekaten untuk memperingati Maulid Nabi dalam perspektif Islam ini diperbolehkan. Demikian presentasi dari kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.